Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan pekabaran kita pada sahabat ini berjudul Menghadirkan Tuhan Yesus. Menghadirkan Tuhan Yesus. Untuk itu, sebelum kita mulaikan pekabaran pada pagi ini, kita lebih dahulu untuk berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memberkati umat-umat-Mu, dan kami sudah mengecap dan merasakan akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran sabda-Mu, kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, agar kami boleh mengerti dan menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak menjadi murid-murid-Mu, menjadi pengikut-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan, salah satu nama Tuhan di dalam bahasa Ibrani yaitu Jehovah Shammah. Jehovah Shammah artinya adalah Allah yang ada, Allah yang hadir, dan tentunya Allah hadir di mana-mana. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan hadir di rumah panti jompo? Apakah Tuhan hadir di rumah panti asuhan? Apakah Tuhan hadir di tempat-tempat pemukiman yang kumuh? Apakah Tuhan hanya hadir di tempat yaitu gereja saja? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Kalau kita buka di dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima, ayatnya Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai 16, di sana dijelaskan sebuah perikop tentang garam dan terang dunia. Kita baca ayat 13, dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah didiamkan, diasinkan? Tidak ada lagi gunanya dalam selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15 ditulis, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, ayat terakhir dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi adalah pertanyaan-pertanyaan apakah
Tuhan hadir di panti jompo, Tuhan hadir di tempat-tempat kumuh, Tuhan hadir di panti wereda, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lain. Saya katakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di mana-mana, dan Tuhan hadir melalui yaitu hamba-hambanya yang menjadi pelayan-pelayan di tempat itu. Itulah sebabnya pada pagi ini sebuah pelajaran yang indah bagi kita, bahwa kita sebagai garam, sebagai terang dunia, boleh mewakili Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, memancarkan keasinan, memancarkan terang kepada orang lain. Dan melalui kitalah, saudara-saudara kasih Tuhan, bahwa kita menghadirkan Tuhan Yesus. Kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang-orang. Entah itu di tempat yang kumuh, di tempat penjara, di panti wereda, di panti asuhan, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lain. Oleh sebabnya pada pagi hari ini, apakah kita bisa menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita? Ketika kita ini bekerja, ketika di lingkungan kita, di dalam keluarga kita, dan masih banyak tempat lagi. Kita bisa menghadirkan Kristus ketika kita membantu saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang lain ketika kita memberikan penghiburan kepada orang lain. Dan masih banyak lagi kehidupan pelayanan yang kita sampaikan kepada orang lain. Dan kesemuanya ini adalah kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan orang lain. Biarlah pada pagi ini saudara-saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semuanya ini adalah merupakan pelayanan-pelayanan untuk menghadirkan Kristus, menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang lain. Sehingga orang lain akan mengerti, orang lain akan mengenal siapa Yesus itu melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, yaitu di tempat-tempat seperti apa yang sudah yang saya sampaikan tadi. Biarlah kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang-orang, Jehovah Sama, ini boleh kita hadirkan melalui kehidupan pelayanan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan boleh diperkenalkan dalam kehidupan kita. Tuhan diperkenalkan dalam tindakan kita, di dalam perbuatan kita kepada orang lain. Dan tentunya kalau kita melakukan hal itu, maka bukan kita yang dipermuliakan, tapi Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dan kita di dalam langkah kehidupan kita, ketika kita menghadirkan Kristus, maka kita tidak akan mempermalukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Selamat pagi, kiranya berkat pagi ini boleh menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita
Sehingga di dalam langkah-langkah kehidupan kita pada pagi ini, kita bisa menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.